apapun itu yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Nah, kalau ini kan jelas dikatakan Bang Udin kalau itu adalah hiburan. Kalau yang sebelumnya ini kan katanya tadi di channel YouTube-nya itu entertain. Tidak semua orang memahami itu Bang Udin. Namun kalau Gus Samsudin saya tanya memang untuk hiburan Pak, untuk konten. Karena di YouTube saya juga entertain. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, ketemu lagi dengan saya Wawan. Kali ini saya tertarik ingin membahas sebuah video Padepokan ditutup, Gus Samsudin diajak Pak Purnomo minta maaf dan mulai belajar baik lagi. Sebelum kita membahas videonya, sekedar informasi, Pak Purnomo ini adalah seorang polisi dan beliau juga adalah YouTuber. Di YouTube beliau selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Jika teman-teman ingin melihat YouTube beliau, saya sertakan linknya di deskripsi. Bagi teman-teman yang baru di channel ini, langsung saja klik tombol subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten selanjutnya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Let's go. apa ya kesalahannya, namun ya namanya manusia itu tadi ya. Jadi saya juga minta maaf Gus, kemarin kedatangan saya ke tempatnya jenengan, siapa tahu nanti ada netizen yang komentar gini saya mohon maaf. Yang jelas kalau memang ada orang salah, kenapa sih kok nggak kita nasihati, kita berikan doa kan gitu. Nggih ngoten Gus ya. Mudah-mudahan dengan datang Pak Purnomo ke tempat Gus Samsudin mau mengakui apa yang sudah beliau kontenkan yang sebelum-sebelumnya, yang membuat masyarakat salah paham, yang membuat kita semua berpikir negatif. Ya mudah-mudahan ada kesadaran daripada Bang Udin, ya bukan Gus Samsudin tapi Bang Udin, untuk melakukan kebaikan seperti mana Pak Purnomo ini kan. Tapi tambah anu jenengan, tambah luar biasa kayaknya. Atau gara-gara nggak pakai surban itu kan? Oh ya, sekarang Bang Udin nggak pakai surban ya? Iya, nggak usah pakai surban lah, karena kita kan ya istilahnya itu kita bukanlah orang kiai, bukanlah ustadz besar, ya apa adanya aja. Kalau memang mau memberikan yang baik, ya berikanlah yang benar, kebaikan yang benar. Kalau memang pun ada memiliki keahlian, berikanlah keahlian yang benar, bukan yang trik, bukan yang membuat orang jadi keliru atas apa yang kita pertunjukkan begitu. Kalau kayak gini kan kelihatan apa ya? Kelihatan masih muda, terus kelihatan kayak. Oh iya. Terus dari Jakarta kemarin kayak bagus. Ya. Tapi kan memang semua manusia itu mempunyai kesilapan, mempunyai kesalahan. Ya yang sudah-sudah, kalau menurut saya pribadi ya sudahlah ya. Tapi ya kalau Bang Udin ini mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf ke masyarakat lewat channel YouTube-nya, karena beliau pun membuat konten-konten sebelumnya kan yang membuat kita semua berpikir, oh kalau memang ilmu ini benar kayak gini begitu, itu kan melalui channel YouTube-nya ya. Jadi beliau minta maaf pun lewat channel YouTube-nya juga ya, saya rasa itu sudah cukup lah begitu. Alhamdulillah, dinikmati aja. Saya nanya, jenengan kok nggak pernah pakai sendal itu? Ya, jenengan kok nggak pakai sendal itu? Apa sih tujuannya? Tersuun gitu loh. Ya karena nggak punya uang mau beli sandal. Nggak, Bapak juga kan kalau kayak gini kan nanti seru, bisa, tuh kalau enak, manfaatnya happy ya. gitu. Nggak usah berbicara tentang agama, ngotot malahan kayak kemarin tuh sampai salah baca ayat lah, salah baca arti ayat lah. Jadi kalau memang mau membuat konten atau konten hiburan, ya hiburan, jangan bawa-bawa agama. Atau apa
apa gitu? Atau memang ada tujuannya kita selalu Sorry guys, sambil uldut nggak apa-apa ya. Enggak sih ya, karena nggak ada yang ngasih sandal itu loh. Duh. Rumah besar ya toh, mobil banyak. Oh, mobil banyak. Sandal gitu maksudnya. Wah, ada mobil-mobil orang itu minjemin mawon. Nggih, salah satunya cuman supaya sehat aja ya, mungkinnya terapi lah. Ya nggak apa-apa. Daripada dipijit kan lama kalau jalan kan kenapa? Cerita punya cerita ya teman-teman. Di kampung saya juga ada orang namanya Taruna, Haji Taruna. Dia sudah haji. Dia memang dari kecil memang nggak suka pakai sendal, jadi sampai dewasa, sampai sudah berumur gitu memang nggak pakai sendal. Dia memang nggak suka pakai sendal, bukan untuk mencari sensasi ataupun popularitas, bukan ya. Dia memang tidak terbiasa menggunakan sendal, risih dia kalau memakai sendal. Kalau Bang Udin ini, saya nggak tahu apakah memang untuk kesehatan saja atau untuk popularitas biar terlihat, oh dia nih kan seorang ustadz besar gitu, seorang gus, jadi ditambah lagi dengan berjalan tidak menggunakan sendal, jadi mungkin ingin terlihat lebih rendah diri begitu, lebih bersahaja, mungkin begitu ya. Saya pun tidak tahu, itu hanya kemungkinan. Apakah memang dia ini hanya untuk kesehatan ya, saya pun tidak tahu. Mudah-mudahan hanya untuk kesehatan ya. Kita jangan berpikir negatif terus juga sama Bang Udin, kasihan juga. Nggak boleh juga sebenarnya berpikiran negatif, tapi karena masalah konten-konten yang terdahulu begitu ya, itu memicu pola pikir kita menjadi seolah-olah apa yang beliau buat nih jadi seperti salah begitu, padahal belum tentu salah ya kan. Biar sehat gitu. Injek-injek kerikil kan supaya sehat. Jadi dari Blitar. Tapi kalau keinjak paku bahaya juga. Saya lupa. Bang Udin kan kebal ya. Nggak apa-apa keinjak paku, keinjak beling ya nggak apa-apa. Sorry, canda Bang Udin. Saya akan tanya langsung ke Gus Samsudin ya, karena saya juga sering lihat. Jadi tahu-tahu muncul kayak mak lampir gitu. Tapi kemarin kan Gus Samsudin mengatakan ke saya bahwasannya, bukan ke saya, ke di media itu kan, itu settingan Pak kan gitu. Lah, kalau kita yang menilai ya enggak ya apa ya, kalau kita ini melihat, saya yakin itu settingan. Iya benar, saya pun yakin itu settingan. Mak lampir kan gitu. Masa sih ada genderuwo kok yang tahu-tahu di dalam tanah. Lah saya mau nanya langsung nih. Iya. Kalau menurut saya itu settingan dan itu untuk konten. Siap. Kalau menurut jenengan apa? Iya, kembali lagi saya katakan bahwa Itu settingan apa enggak? nanti saya jelaskan dulu Ya, ya. oke. Bang Udin masih aja takut kali. Katakan aja itu settingan, masih aja terlihat seperti ingin ngeles gitu. Aduh Bang Udin, tolonglah Bang Udin. Aduh, masih aja lagi. Geram loh saya lihatnya. Jadi kalau berbicara sesuatu itu memang harus sesuai dengan jalurnya kan Ya. gitu. Bener, memang harus sesuai jalurnya. Bahwa semua ilmu yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Bahkan di YouTube saya tulisannya apa? Entertain. Ya. Apakah di YouTube saya ada tulisan selain itu? Betul. Sampai lihat. Harusnya di situ orang sudah paham ya. Ya, oke. Kalau ini kan keinginan Bang Udin, seharusnya orang sudah paham. Tapi kan masyarakat Indonesia ini ramai, yang menonton belum tentu pikirannya sama. Jadi memang harusnya kita clearkan lah, kita nyatakan langsung kalau semua itu settingan. Jelaskanlah semuanya itu untuk hiburan begitu. Clear. Kalau orang nggak paham itu berarti Gus. Jadi kan ada orang yang paham, ada yang nggak paham. Jadi Iya. kita kan Ada yang paham, ada yang nggak paham. Yang nggak paham ini yang kasihan, jadi korban. bisa nyalakan, nggak bisa nyalakan. Ada yang tidak paham tapi ada juga yang mencari-cari kesalahan. Ada yang nggak paham, ada yang paham tapi nyari-nyari Nah, kesalahan. itu Ya, yang perlu jadi dipahami. sudah tahu jenengan salah, nggak dinasihati, malah dibully. Lah itu yang nggak bener itu, ya. YouTube saya itu tulisannya adalah entertain. Karena saya punya keyakinan begini kan. Setiap apapun yang dipertontonkan itu adalah hiburan.
sudah paham lah ya setiap ilmu yang pernah belajar di Saya enggak. Iya, Saya enggak belajar Insya saya. Allah saya paham. Jadi gini, setiap ilmu hikmah baik itu yang bersifat maunah ataupun karomah dan lain sebagainya, apapun itu yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Ya. Kalau ini kan jelas dikatakan Bang Udin kalau itu adalah hiburan. Kalau yang sebelumnya ini kan katanya tadi di channel YouTube-nya itu entertain. Tidak semua orang memahami itu Bang Udin. Tapi kalau dijelaskan seperti ini itu hanyalah konten, hanyalah hiburan. Ya saya yakin semua orang paham. Apakah itu benar atau tidaknya? Kalau di dalam ilmu hikmah tentu kebanyakan sesuatu hal yang benar. Tapi ditampilkan dalam bentuk hiburan. Contoh. Jadi tayangan itu sebenarnya ada, namun benar, namun kalau ditonton kan sebagai konten itu berarti tujuannya memang untuk hiburan saja ya. Itu sudah sangat jelas. Jadi sahabat Purnomo Belajar Baik, ini Gus Samsudin ngaku sendiri ke saya bahwasannya semua konten-konten yang mau ada mak lampir lah, mau ada semua itu cuma hiburan ya. Iya, jadi kalau yang suka ya silakan Monggo. ditonton gitu. Kalau yang nggak suka ya nggak apa-apa. Contoh begini ya. Nah, di sini yang menonton video saya jelas ya. Semuanya konten Bang Udin itu, ini Bang Udin sendiri yang mengakui kalau itu adalah hiburan. Dan itu semua settingan. Ini Bang Udin sendiri yang mengakui. Jadi jelas ya. Ketika kita belajar ilmu hikmah tentang tenaga dalam. Ya. Apakah Jangan lagi ada yang tertipu, jangan lagi ada yang berpikiran kalau Bang Udin ini sakti. Ya kalau memang mau berobat ya berobatlah yang benar begitu. Nggak masalah ke Bang Udin. Ya berobatnya mungkin didoakan. Ya kalau masalah biayanya ya disesuaikanlah. Kalau misalkan kan ada beredar video-video yang lalu kalau ditarif begitu sampai berapa juta begitu. Ya itu tergantung kalian yang mau berobat kira-kira cocok nggak untuk membayar Bang Udin sebegitu misalkan kalau memang masih ditarif ya. Ya kalau merasa nggak cocok ya nggak usah. Jadi jangan menyalahkan Bang Udinnya juga begitu. Kalau untuk kedepannya ini ya. ketika seseorang belajar alif lam mim, amalan alif lam mim ketika menyerang seseorang mental itu benar adanya atau tidak? Itu benar. Karena ada riwayatnya tentang Sunan Bonang ketika mengamalkan amalan ini. Nah, tetapi yang perlu untuk dipahami bahwa ilmu hikmah itu untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan. Ketika dipertontonkan itu adalah bentuk sebagai hiburan. Ketika seseorang menyerang, saya bisa mempraktekkan ya, semuanya beliau atau siapa menyerang ke saya. Yaitu semuanya tentu sudah disetting dulu. Kayak sepertinya sudah diisi silat hadiran. Atau sudah dibangkitkan dulu amarah sucinya. Sehingga nanti kalau nyerang tentu mental. Nah, ini kan sesuatu hal yang dipertontonkan beneran tapi settingan. Jadi sesuatu Videonya, hal yang, video itu video bener, saya mukul nggak kena, tapi ini disetting. Jadi saya mukul ini pura-pura nggak kena. Bukan. Ya. Gimana? Kalau pura-pura ini sebenarnya juga nggak pas kalau dalam ilmu hikmah. Kalau ya. settingan maksudnya? Kalau settingan itu disetting. Disetting itu seseorang sebelumnya itu sudah dibangkitkan dulu amarah sucinya. Dia bilang amarah dulu. Kalau sudah begini, dia amarah, mukul orang nggak bisa. Iya, atau begini, ketika contoh seseorang diisi mediatoran ya, mediatoran. Itu kan tentu sudah dibukakan dulu cakra asnanya atau sudah dibukakan dulu portalnya. Nah, itu kan yang dimasukkan tentu yang sudah dibuka portalnya. Untuk Begini ya. Ini kalau menurut pendapat saya, yang dimaksud Bang Udin settingan ini, orang yang mukul dia mental itu sudah diisi amarahnya begitu. Jadi maka itu dikatakan settingan. Yang mukul itu pun sudah orang-orangnya dia begitu. Bukan berarti pura-pura nggak kena, enggak. Mungkin nggak tahulah saya bagaimana caranya dibangkitkan amarahnya. Ya seperti Marcel pun ada waktu dia mendatangi siapa kemarin saya lupa, itu kan yang mukul mental juga kan. Kalau itu kan kalau menurut Bang Marcel itu apa namanya seperti hipnotis atau apa saya lupa juga begitu. Jadi itu ya disetting dulu sama Bang Udin bagaimana agar kalau orang itu mau mukul mental begitu. Bukan
berarti tiba-tiba di jalan ada orang yang mau mukul dia, bisa mental juga? Enggak, belum tentu begitu. Itu orang yang sama sekali tidak pernah belajar seperti itu tentu tidak akan bisa. Nggak paham. Nah seperti inilah makanya sering dikatakan loh, kok seperti itu? Ya memang seperti itu. Ketika kamu main jaranan, ya tentunya yang bisa memainkan itu yang main jaranan itu, karena sudah belajar tentang itu gitu. Nah, belajar tentang kepolisian ya cuman polisi yang seperti itu, jangan orang biasa. Jadi maksudnya mengomentari jenengan kan seperti gini, ini, ya. orang jaranan yang Iya. tahu ilmu jaranan juga orang jaranan, tapi kalau selain orang jaranan dia nggak anu. Terus Gus gini, Iya, siap, saya nanya lagi nih, siap, ini videonya jenengan ini kan pro dan kontra nih. siap. Mohon maaf kalau saya menilai memang dari awal memang saya menilai benar-benar settingan. Namun kalau Gus Samsudin saya tanya memang untuk hiburan Pak, untuk konten. Karena di YouTube saya juga entertain. Terus yang saya mau tanya lagi nih gini. Ke depan masih mau bikin video-video kayak begitu lagi? Karena begini, di dalam video saya sebelumnya saya sudah berkonsultasi dan bicara dengan kiai saya. Kalau dulu orang mengajak untuk sholawat, untuk sholat itu dengan jaranan, dengan wayang. Iya. Gitu. Nah sekarang kita mengajak orang untuk ke dalam kebaikan itu dengan tontonan, dengan hiburan. Dan di dalam hiburannya sudah dikatakan itu adalah entertain. Di sini ya, kalau Bang Udin kedepannya mau buat video seperti itu lagi, kan orang sudah tahu nih, dan sekarang pun sudah ada pengakuan dari Bang Udin langsung. Ya saya rasa tidak masalah untuk hiburan begitu. Kalau dulu-dulu itu yang jadi masalah. Jadi apapun pekerjaanmu kalau diniatkan untuk dakwah, itu bukan semua hal dakwah, tapi ketika kita melakukan sesuatu dengan niat untuk mengajak kebaikan, ya insya Allah akan terus dilanjutkan. Benar, kalau untuk mengajak kebaikan itu tidak masalah. Tapi video Bang Udin, sekali lagi saya tegaskan, video Bang Udin yang dulu itu kan, karena belum ada penjelasan yang jelas begitu, karena tidak semua orang, belum tentu orang paham, itu yang menjadi masalah. Kalau seperti sekarang ya, kalau selanjutnya Bang Udin bikin konten begitu lagi, tidak ada masalah apa-apa kalau menurut saya, karena kan orang pun sudah tahu. Berarti ini hanya hiburan. Kita sama-sama memohon maaf, saya sama Gus Samsudin, Pak Samsudin, Mas Samsudin, meminta maaf, memohon maaf kepada semuanya orang. Kami mohon doanya, mudah-mudahan saya sama Pak Samsudin ini ke depan bisa lebih baik. Amin. Dan hal-hal yang kurang baik mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan yang pasti tadi jenengan tadi bilang bahwasannya Allah itu menutup aib kita. Kalau memang Allah itu membuka aib kita, tidak ada orang yang datang. Siap. Ya. Dan saya pastikan bahwasannya saya berkunjung kedua kali ini disambut luar biasa karena Pak Samsudin menganggap bahwasannya tamu itu raja, jadi kita diistimewakan. Oke, sampai di situ saja video Bang Samsudin yang diajak oleh Pak Purnomo untuk minta maaf dan mulai belajar lebih baik lagi. Mudah-mudahan kedepannya Bang Udin bisa memberikan manfaat kepada para penonton, kepada para subscriber YouTube Bang Udin, dan tidak ada lagi konten-konten yang berbau negatif, bukan negatif, yang melenceng, yang bisa menggiring opini penontonnya ke hal-hal yang salah seperti video-video sebelumnya. Karena tidak semua penonton itu bisa paham. Tapi dengan adanya video klarifikasi Bang Udin kalau bahwasanya semuanya itu settingan, semuanya itu hanya untuk hiburan, mudah-mudahan masyarakat yang menonton video ini bisa paham dan bisa memaafkan kesalahan Bang Udin, dan saya juga minta maaf jika saya ada salah dalam memberikan penjelasan ataupun konten-konten saya ada yang melenceng, saya mohon maaf. Semoga kedepannya
Bang Udin bisa lebih baik lagi dan saya bisa lebih baik lagi, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya berikutnya.